Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anugerah Lydia Fatmawati dengan NIM A11 2022 14653. Di sini saya akan mempresentasikan hasil responsi saya, yaitu tentang studi kasus diabetes. Apakah seorang pasien itu menderita diabetes atau tidak? Yang pertama, di sini saya mengimport library, ada import pandas, matplotlib.pyplot, seaborn, dan numpy. Lalu yang kedua, saya membaca datasetnya. Yang sebelumnya dataset ini udah saya import dulu dengan df sama dengan pd.thread.csv. Selanjutnya untuk karakteristik dataset, di sini saya mencetak jumlah baris dan kolom menggunakan df-sep, di mana jumlah barisnya ada 768 dan jumlah kolomnya ada 9. Lalu tipe data setiap fitur. Di sini saya menggunakan display df.info itu untuk mengetahui dalam dataset ini tuh ada tipe data apa aja, dan di sini diketahui ada 2 tipe data float dan 7 integer. Yang float itu ada BMI dan diabetes pedigree function. Selanjutnya untuk memeriksa check missing values. Di sini saya menggunakan metode is_null.sum, di mana di sini untuk semua kolomnya itu missing values-nya itu 0. Namun ada beberapa fitur yang beberapa kolom yang ini tuh tidak mungkin nilai 0 secara biologis gitu. Selanjutnya ada analisis distribusi dan outlier. Di sini saya mencetak statistik deskriptif untuk semua kolom numerik seperti ini. Setelah mencetak statistik deskriptif semua fitur numerik, saya memvisualisasikan distribusi setiap fitur numerik kecuali hasil menggunakan histogram atau plot KDE dengan metode seaborn.hisplot. Nah, di sini menggunakan semua fitur numeriknya dengan include tipe data integer dan floatnya, dan kolom hasil dengan ukurannya itu 15,10. Nah, ini muncul seperti ini. Jadi ini tuh visualisasi distribusi di tiap-tiap fiturnya. Untuk suhu X itu nilai tiap fiturnya, nilai prevalence-nya. Kalau yang sumbu Y itu frekuensi atau jumlahnya. Kalau sebagai contoh yang di glukosa yang yang distribusi prevalence itu tuh dia cenderung ke kanan. Lalu visualisasi distribusi dengan histogram atau plot KDE. Langkah itu untuk membuat box plot untuk setiap fitur numerik kecuali hasil menggunakan seaborn box plot. Di sini sama menggunakan PLT subplot 3,3 dengan title-nya tuh box plot of per fiturnya. Nah, ini seperti ini. Ini kalau ini tuh datanya tuh di bawah 6, semua kalau yang box plot of pregnancy itu. Langsung saja selanjutnya dianalisis korelasi antar fitur. Di sini tuh menghitung materi korelasi antar fitur. Nah, di sini menggunakan ukuran 10,8 dengan heatmap-nya ini. Coolworm saya menggunakannya. Nah, dari materi korelasi ini itu yang memiliki nilai korelasi paling tinggi dengan diabetes itu yang glukosa ini. Ya. Selanjutnya visualisasi hubungan fitur terhadap outcome. Sama, ini menggunakan nomor fitur dengan ukuran 15,15. Nah, ini muncul seperti ini. Ini juga sama per fiturnya tapi berdasarkan hasilnya, target hasil outcome. Selanjutnya penanganan nilai 0 yang anomali atau imputasi. Ini itu untuk mengisi nilai-nilai 0 pada fitur-fitur yang tidak mungkin secara biologis tadi. Ini yang pertama, menggunakan nilai median ya. Ini pertama deskriptif statistik after inputting dengan nilai median. Ada di glukosa. Jadi itu untuk imputasinya ada di glukosa, blood pressure, skin thickness, insulin, dan BMI. Ini hasilnya.
Lalu pengecekan dan penanganan data imbalance. Nah, ini tuh untuk data targetnya outcome. Di sini tertera saya menggunakan metode value counts, tertera bahwa kelas target 0 500, kelas target 1 268 itu belum seimbang, jadi nanti kita akan seimbangkan. Nah, ini di sini kita seimbangkannya menggunakan teknik oversampling atau smooth. Yang pertama, memisahkan fitur X dari variabel target Y dengan X sebagai df drop dan Y df outcome. Lalu yang kedua, membuat instance smooth dengan random state 42, lalu menerapkan smooth pada X dan Y. Nah, ini sudah muncul target kelas 1 500, target kelas 0 juga 500, jadi datanya sudah seimbang. Lalu penanganan outlier itu menggunakan metode IQR, di mana rumusnya ini IQR sama dengan Q3 dikurang Q1, dan Q3 ditambah 1,5 dikali IQR, Q1 dikurangi 1,5 dikali IQR, menghasilkan seperti ini. Lalu scaling data numerik, ini melalui proses inisialisasi standar scalar atau min-max scalar, mengaplikasikan standar scalar ke X-ray sampel, mengonversi hasil scaling menjadi data frame baru. Munculnya tabel seperti ini, lalu ada di fitur seleksi. Ini korelasi matriksnya dari X-scalp-nya. Lalu ini di sini saya membuat matriks G3. Dan untuk mengidentifikasi fitur-fitur yang berkorelasi tinggi dengan threshold-nya 0,9 seperti ini, dan lanjut ke data split untuk pemodelan nanti. Nah, di sini tuh datanya dibagi dulu dengan X-train, X-test, Y-train, Y-test itu sebagai train test split. Selanjutnya nih sudah dibagi, data Y-trainnya tuh 400 dan data Y-testnya masing-masing 100. Nah, ini untuk model training dan evaluasi. Yang pertama ada regresi logistik. Itu ada beberapa tahap. Yang pertama ada inisialisasi model logistik regression, melatih model pelatihan, melakukan prediksi pada data pengujian, hitung dan tampilkan metrik evaluasi, hitung dan tampilkan confusion matrix, visualisasi confusion matrix. Nah, ini menghasilkan ini kebetulan 0,73 semua. Lanjut ke metode kedua yaitu SVM. Prosesnya sama seperti yang pertama. Langsung saja, ini menghasilkan akurasi 0,81, precision 0,79, recall 0,83, advance score 0,81. Nah, ini ada 79 dan 83 untuk TPTN-nya. Yang ketiga ada metode random forest classifier, sama. Langsung saja untuk akurasinya tuh 0,81, 0,79 untuk precision, recall 0,84 dan advance score 0,81 dengan TP dan TN-nya 7884. Nah, lalu ini untuk mengumpulkan semua matrik performa, jadi biar gampang untuk membandingkannya. Di sini membuat dictionary dulu, lalu mengkonversi dictionary-nya menjadi pandas data frame menggunakan PD data frame metrik data. Nah, ini hasil seperti ini. Lalu visualisasi perbandingan model. Nih. Jadi itu untuk setiap masing-masing matrix ada dari akurasi, precision. Contohnya ini di advance score tertera yang tertinggi itu ada di random forest. Selanjutnya hyperparameter tuning. Di sini saya menggunakan dua metode saja, random forest dan SVM, karena kedua metode tersebut itu yang memiliki proses parameter awal yang paling tinggi sehingga perlu untuk dioptimasi. Nah, di sini prosesnya tuh ada ini definisi grid hyperparameter, menggunakan estimator, terus membuat instant random forest. Oh ya, di sini saya menggunakan randomized search CV ini. Nah, ini menggunakan NI ternyata 100, CV-nya 5, lalu menerapkan random ini dan menghasilkan hasil tuningnya ini, akurasinya segini, 0, ini. Lalu hyperparameter tuning yang SVM itu sama menggunakan randomized search, namun di sini hyperparameternya menggunakan parameter C, kernel, dan gamma. Dan di sini kombinasi parameter iter yang diuji itu 10, CV-nya itu 3. Menghasilkan
Nih, akurasinya 0,82, precision 0,80, recall 0,86, advance score-nya 0,83, dan TPTN-nya 79 dan 86. Nah, ini tuh perbandingan metrik performa model lengkap. Nah, jadi ini saya buat tabel gitu biar membandingkan sebelum tuning dan sesudah dituning tuh mudah. Lalu, ini menampilkan klasifikasi report dan confusion metrik model sebelum dituning. Nih, nah sebelum dituning tuh untuk yang logistic regression menghasilkan akurasi 0,73, lalu yang SVM mendapat akurasi 0,81, random forest 0,81 juga. Nah, ini untuk confusion metric yang sudah dituning. Itu random forest itu 0,81 akurasinya tetap, dan SVM-nya naik akurasinya menjadi 0,82. Ini bisa diprediksi juga kalau F1 score-nya SVM itu paling tinggi. Ini 0,83. Kalau yang random forest F1 score-nya ini 0,82. Jadi dari semua metode ini itu setelah dilakukan pemrosesan data hingga optimasi, itu yang paling terbaik itu metode SVM. Karena metode ini advance score-nya yang paling terbaik setelah dituning. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.